Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, anak-anak, sebelum belajar ini dimulai, sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran pada kita semuanya, sehingga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Kalau misalkan kalian belum paham, bisa menyimak di video yang sudah Ibu share di grup ya. Insya Allah itu sudah jelas penjelasannya ya. Kita di sini hanya sifatnya mengulang kembali. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak, ini suaranya jelas ya? Udah ya? Coba jawab itu. Helga, Lauren, ingin tahu Bu Lutfi. Kemudian Putri. Jelas, Bu. Oh iya, oke. Langsung share screen. Ibu share screen dulu. Sudah nampak? Di layarmu sudah nampak? Sudah. Sudah ya, oke. Ini langsung aja ya. Untuk kelas 9G sebetulnya masih apa? Materi apa? Refleksi ya, pencerminan. Tapi ini Iya. mengikut aja ke 9C ya. 9C itu sudah sampai rotasi. Nanti untuk 9G agar tidak ketinggalan jauh dan memang kapan hari itu Bu Lutfi tidak bisa ngajar karena itu apa kalian masih masak ya sehingga akhirnya akibatnya kalian tertinggal dengan kelas yang lain. Jadi nanti mohon untuk mengikuti nanti Ibu share apa video pembelajarannya kamu simak kemudian kamu rangkum rumus-rumusnya aja kamu tulis untuk refleksi itu bagaimana kemudian untuk translasi bagaimana dan contoh soalnya itu ya biar nanti waktunya ndak terlalu molor untuk kalian ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ke Bu Lutfi lewat chat boleh lewat langsung di ruang guru boleh misalkan ada pertanyaan tentang refleksi tapi itu semuanya insya Allah mudah anak-anak mudah untuk materi ini ya. Nah, sekarang mengikuti aja untuk 9G, langsung ke rotasi, juga 9C ya. Jadi rotasi itu istilah lain dari perputaran ya. Kemudian definisinya ya, rotasi itu merupakan salah satu bentuk transformasi ya yang memutar setiap titik pada bangun dengan sudut dan arah tertentu terhadap titik tetap atau pusat rotasi ya. Jadi dalam rotasi ini perputaran itu ada 3 unsur yang harus ada ya. Yang pertama itu sudut. Jadi ini harus ada sudut ya. Ini kemudian yang kedua arah, ini juga harus ada. Dan yang ketiga titik tetap atau pusat rotasi. Ada berapa unsur yang harus ada dalam rotasi? Ya, silakan menjawab. Ada berapa unsur dalam rotasi yang harus ada? Helga, Putri, Lauren? Halo? Ayo, mana ini tanggapannya ini? Yaitu sudut, arah, dan titik tetap ya. Kemudian arah rotasi anak-anak tolong yang aktif ya biar Bu Lutfi bisa bisa melihat apakah ini sudah berjalan dengan lancar zoomnya ini ataukah belum ya. Jadi mohon aktif ya. Coba untuk unsur rotasi itu yang harus ada berapa unsur? Helga, ada berapa unsur? 3. Iya, apa aja? Sudut, arah, sama pusat rotasi. Iya, ya. Jadi mohon untuk ya aktif ya. Kemudian untuk arah rotasi anak-anak, arah rotasi itu ada 2 ya. Berlawanan dengan jarum jam, ya. Berlawanan jarum jam itu maksudnya
yaitu perputarannya begini. Nah, kalau ini searah ya, ini searah. Kalau berlawanan gini, yaitu ke kanan perputarannya ya, ke kanan. Ke kanan apa ke kiri ini? Jadi gini ini namanya searah ini positif ya. Kalau ini berlawanan positif. Kalau searah ini itu nanti dilambangkan dengan bilangan negatif ya. Jadi ini yang perlu dicatat. Jadi arah rotasi itu jika berlawanan arah dengan jarum jam, maka sudut putarnya nanti dilambangkan dengan bilangan positif ya. Kalau berlawanan arah. Kalau searah jarum jam, searah itu ini ya seperti ini tek 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 searah jarum jam, ini sudut putarnya nanti dilambangkan dengan bilangan negatif. Ini yang perlu dipahami ya. Ada berlawanan arah, ada searah. Coba kalau berlawanan arah, maka dilambangkan dengan bilangan ya positif. Kalau searah dilambangkan dengan bilangan negatif. Sekarang contoh ya. Lambangnya seperti ini anak-anak. Jadi kurungnya bukan kurung biasa tapi kurungnya seperti garis yang ada sikunya gini ya, kurungnya gini. Ini ada O, huruf yang awal ini namanya O, koma, negatif 90 derajat. Ini artinya huruf yang awal ini namanya titik pusat ya. Jadi pusat rotasinya nanti di titik O yaitu koordinat 0,0. Arahnya ini adalah searah jarum jam. Kenapa searah jarum jam? Karena dilambangkan dengan tanda negatif ya itu. Dilambangkan dengan tanda negatif. Kemudian besar sudut putarnya nanti 90 derajat. Tuh. Contoh yang lain, misalkan tertulis di soal ya, rotasi O, 180 derajat. Artinya pusatnya adalah di titik O ya, 0,0. Arahnya kalau bilangan positif 180 kan positif ini ya. Cuma tidak ditulis. Bilangan positif berarti arahnya berlawanan jarum jam. Jadi ini nanti. Arahnya berlawanan jarum jam. Kemudian sudut pusatnya, sudut besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi itu untuk rotasi yang perlu dipahami. Ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjutkan? Yuk, mana ini suaranya? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak Coba ada, Bu. sekarang, yuk. Sekarang ya, Ibu misalkan ada gini tertulis gini. O, 90 derajat. Nah, ada tertulis gini. Berarti ini pusatnya di mana? Pusat rotasinya di titik O ya. Kemudian arahnya adalah kalau bilangannya positif, arahnya Berlawanan. berlawanan jarum jam. Kemudian sudutnya adalah 90 derajat. Derajat. Nah, ya seperti itu ya. Nah, sekarang rumusnya cuma ada tiga, anak-anak. Rumusnya ada tiga ini, ya. Yaitu sebelum ke rumus langsung ke ini aja sebentar ya. Ibu tunjukkan di aplikasi GeoGebranya ya. Bentar. Nah, ini Ibu punya file GeoGebra ya yang nanti kamu bisa belajar tentang rotasi ya. Ya, ini ada contoh soal ada segitiga ABC. Kelihatan ya di layar ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Titik A ini berapa? Titik A ini berapa koma berapa? 3,1. Ya, 3,1. B 6,4. 6,4. C 5,2. 5, negatif 2. Nah, segitiga ABC ini akan kita putar dengan rotasi 90 derajat ya. Jadi dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Berarti kalau melihat arahnya dia negatif apa positif kalau searah?
Kalau searah tadi gimana? Negatif. Iya, negatif. Jadi ini adalah nanti 90 derajat negatif arahnya ya, searah jarum jam. Nah, bagaimana caranya menggambar bayangannya? Perhatikan ini hasil rotasi. Nah, perhatikan ini ya. Jadi nanti menggambar bayangannya caranya yang pertama, titik A, titik B, dan titik C ini kamu rotasikan masing-masing ya. Alat untuk menggunakan rotasi siapkan jangka dan busur ya. Busur untuk mengukur sudutnya, jangka untuk memutar titik A ini. Nanti jelasnya cara menggambar bisa kamu simak dalam video yang sudah Ibu share tadi pagi ya. Itu jelas Ibu tunjukkan caranya bagaimana. Ya, ini sudah jadinya karena waktunya mepet anak-anak tidak sampai nanti. Soalnya hanya 30 menit ya. Nah, jadi saya klik dulu. Jadi caranya titik A ini kamu hubungkan dulu ke titik O. Ya, itu sudah Ibu jelaskan di videonya. Kemudian kamu ambil busur ya. Kamu ambil busur, kamu letakkan busur lengkungannya ke bawah sini karena searah jarum jam ke sini ya. Kamu ukur 90 derajat. Maka nanti akan ketemulah titik A aksen ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, A aksennya kalau diputar searah jarum jam 90 derajat nanti jatuhnya di sini. Titik berapa koma berapa ini? 1,-3. Iya, 1,-3. Jadi 3,1 itu kalau diputar searah jarum jam 90 derajat menjadi 1,-3. Perhatikan ya. 3,1 menjadi 1,-3 ini ya. Sekarang kalau 6,4 menjadi berapa? Yaitu sini 4,-6. 4,-6. Kemudian kalau 5,-2 nanti menjadi di sini C aksennya. Menjadi berapa? Min Min 2, 2. min 5. Iya, min 2,-5. Nah, dari 3 contoh ini, Ibu tulis di sini ya. Dari 3 contoh ini, kamu bisa menyimpulkan ya. Oh, kalau 3,1 kok bisa jadi 1,-3. Berarti pertama diapakan? Perubahannya diapakan? Yuk, perubahannya diapakan? 3,1 menjadi 1,-3. Yaitu pertama dibalik dulu ya. Jadi 3,1 ditukar, satunya taruh depan, tiganya taruh belakang. Kemudian yang belakang ini yang berubah tanda. Jadi 1,3 menjadi 1,-3. Tuh, ya. Ini kalau searah jarum jam. Seperti itu. Jelas ya? Kemudian kalau 6,4 menjadi ditukar dulu. 4,-6. Kalau 5,-2 menjadi -2,-5. Ini kalau searah jarum jam. Ya. Nah, dengan cara yang sama, biar waktunya Anda anu ya, Ibu stop dulu. Langsung ke kesimpulannya nanti. Dengan cara yang sama, maka akan diperoleh. Perhatikan ini hasilnya. Ya, kesimpulannya. Dan nah, ini. Jadi suatu titik kalau dirotasikan O, min 90 derajat, maka X, Y itu akan menjadi Y, min X dibalik. Kemudian yang belakang ini berubah tanda. Ya, dibalik. Kemudian yang belakang berubah tanda. Oke, misalkan ada soal 4,-100. Ya, 4,-100. Ini nanti menjadi berapa anak-anak? Yuk, siapa yang bisa? 4,-100 menjadi berapa itu? Yuk, Putri, Helga. Min 100, min 4. Min 100, min 4 ya. Betul, Alhamdulillah. Min 100, min 4. Jadi seperti ini ya. Ini min 100 ya. Ntar. Iki min 100, min 4. Jadi ditukar yang belakang ini berubah tanda gitu ya. Ini kalau negatif 90 derajat
ya. Nah, kalau ada soal 270 itu sebetulnya sama. Negatif 90 itu sama dengan 270 derajat, ya. Jadi misalkan ini ya, ini adalah bidang koordinatnya. Ibu gambarkan di sini ya. Nah, ini X, ini Y. Perputaran min 90 itu misalkan titiknya di sini. Min 90 itu adalah ini searah jarum jam, nanti jatuhnya di sini kan. Nah, di sini kan. Ini adalah min 90 ya. 90 derajat ditunjukkan pada ini, kemudian arahnya searah jarum jam. Itu sebetulnya sama dengan perputaran 270 derajat ya. Kok bisa Bu ini? Jadi 270 kan berlawanan arah jarum jam karena positif. Jadi nanti jatuhnya sama. Jadi ini diputar seret gini. Nah, nanti jatuhnya dia di sini. Titik A-nya ini ya. A kalau diputar min 90 derajat nanti A aksennya di sini. Kalau diputar 270 derajat nanti jatuhnya juga sama. Sehingga bisa disimpulkan ya. O, min 100 min 90 derajat itu sama dengan perputaran O, 270 derajat. Diingat-ingat ya. Ini nanti rumusnya sama. Kadang-kadang dalam soal itu ditulis 270 derajat. Tuh ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang yang 90 derajat, ini tadi min 90 derajat. Sekarang kalau sudutnya 90 derajat, artinya arahnya adalah positif ya. Nah, kalau positif, positif itu arahnya bagaimana? Berlawanan dengan jarum jam ya. Dengan jarum jam. Jadi nanti arahnya begini. Nah, ini adalah arah positif ya. Itu rumusnya sama-sama dibalik anak-anak, sama-sama dibalik tapi yang berubah itu yang depan ya. Yang berubah yang depan. Jadi sekali lagi sama-sama dibalik rumusnya tapi yang berubah adalah yang depan. Sehingga min 100, min 200 maka menjadi bagaimana? Ya, dibalik dulu tapi yang berubah yang depan. Berarti gimana? Jadi ayo 200, min Min 100. Min 100. gitu ya. Nah, gini. 200, min 100. Ini kalau sudutnya adalah berlawanan dengan jarum jam 90 derajat. Seperti ini. Ini sudah diingatkan dengan zoom ini akan berakhir. Sekarang untuk yang nomor 3. Kalau sudutnya 180 derajat itu sama. 180 dengan min 180 nanti jatuhnya sama. Nah, rumusnya adalah tidak dibalik, tapi semuanya adalah berubah tandanya. Dari X, Y menjadi min X, min Y. Sehingga 5, min 10 menjadi 5, min 10 menjadi ya Min 5, ya min 10. min 5, min Min 10. 10. 10. 10 bagus ya. Jadi kalau 180 derajat tidak dibalik anak-anak, tapi hanya tandanya berubah. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Nah, ini tentang rotasi ini hanya 3 rumus yang harus kalian hafalkan. Ya, hanya 3 rumus. Bisa dipahami? Ya, ada Bisa, pertanyaan? Bu. Bisa ya. Alhamdulillah. Ya. Sekali lagi, kalau min 90 maka caranya dibalik, yang belakang yang berubah tanda. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kalau 90 derajat ya, bukan min ya, 90 derajat dibalik. Nanti yang depan yang berubah tanda. Kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Nah, kalau 180 derajat itu tidak dibalik, tetap ya. Tapi tandanya sama-sama berubah. Ini hanya 3 rumus ini yang perlu kalian pahami dengan baik ya.
Nah, untuk mengingat kembali ini rangkuman refleksi yang kemarin pencerminan seperti ini. Ini harus ditampilkan dalam buku catatan ya untuk belajarnya biar enak. Kalau pencerminan terhadap sumbu X itu nanti yang berubah adalah yang terakhir gitu ya. Ini sudah. Translasi ini lebih mudah ya. Kalau kalau translasi, oh ini translasi bukan dilatasi. Translasi itu caranya ditambah semuanya ya. Jadi seperti itu. Nah ini. Ini anak-anak ada contoh soal yang menantang ini. Bisa enggak ya? Misalkan gini, diketahui titik A 2,-3 dicerminkan terhadap sumbu Y, ya, sumbu Y. Kemudian bayangannya ditranslasikan sejauh -3, 5, ya. Kemudian diputar O, 90 derajat. Gimana caranya? Ya. Nah, caranya kita bahas ya. Ini kadang-kadang keluar. Jadi ini transformasi 3 perlakuan. Pertama refleksi, bayangannya ditranslasi atau digeser, terakhir diputar. Jadi pertama dicerminkan, kedua digeser, ketiga diputar. Ya, yuk kita coba sambil mengingat kembali ya rumus yang sudah Ibu sampaikan. Titik A 2,-3 ya. Yuk, siapa yang masih ingat refleksi pada sumbu sumbu Y? Sumbu Y. A aksen jadi berapa ini? Kalau refleksi sumbu Y, pencerminan sumbu Y. Yang mana yang berubah kalau sumbu Y? Yang awal ya, yang pertama. Yang X yang berubah. Jadi menjadi -2, -3 ya. Diingat-ingat ini pada sumbu Y. Ibu-ibu geser anunya ya. Ini. Pada sumbu Y, rumus yang kedua. X, Y menjadi -X, Y ya. Jadi pada yang X ini yang berubah tanda. Sehingga 2,-3 kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah -2,-3. Yang berubah adalah yang depan. Nah, kemudian bayangannya ini ditranslasikan anak-anak. Ini gandeng. Terus berlanjut ya. Ditranslasikan sejauh -3, 5. Ya. Caranya mengerjakan ini adalah 9G mungkin belum ya masih. Jadi ini bisa diikuti. Caranya bilangan yang pertama ditambah bilangan yang pertama. Bilangan kedua ditambah bilangan kedua. Sehingga nanti A aksennya, A aksen 2 ya, transformasi yang kedua, maka -2 ditambah -3 ya. Caranya gitu kalau kalau translasi, kalau pergeseran. Kemudian -3 ditambah 5. Gitu caranya ya. Sehingga menjadi berapa ini? -2 tambah -3 adalah -5 ya. Koma. -3 tambah 5 berapa? -3 2. tambah 2 ya. Nah, seperti ini kalau translasi ya. Gampang. Jadi yang pertama tambahkan yang pertama, yang kedua tambahkan yang kedua. Nah, lanjut. Bayangannya ini dirotasikan, ini diputar ya. Diputar sejauh O, 90 derajat. Gimana rumusnya? Kalau 90 derajat? Yang berubah yang mana ini? Rumusnya ini ya. Dibalik dulu yang depan yang berubah ya. Berarti dibalik dulu 2,-5 ya. Kemudian yang depan berubah karena positif ini jadi negatif. Nah, sehingga titik koordinat terakhir adalah -2, -5. Jadi seperti itu caranya ya. Mudah ini kalau transformasi itu insya Allah mudah. Asalkan kamu ingat rumusnya. Itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kamu. Catatannya ya, catatannya bisa kamu simak lewat video itu tadi ya, video yang Ibu share atau ini dicatat, enggak apa-apa. Nanti bisa disimak kembali. Kalau terlalu cepat di YouTube nanti Ibu upload, Ibu rekam ini. Sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke. Untuk latihan dibuka ini halaman 171 ya. Halaman 171 nomor 5A, 6A dan 6B dikerjakan. Halaman 171 nomor
5A dicatat ya. Kemudian nomor 6A dan nomor 6B. Itu kamu kerjakan. Kemudian nanti kalau ada matematika lagi dikumpulkan. Ya, oke. Ibu akhiri sekian dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa kamu tulis di CAT ya. Di CAT ini kamu tulis nama, kelas, dan nomor absen. Akan Ibu rekap dan akan Ibu beri tambahan nilai ya. Segera ya. Tulis Lauren, Helga, segera nulis di CAT ini. Nanti akan terekam sendiri di Zoom nanti Ibu anu. Ndak usah apa screenshot aja sudah, ndak usah screenshot ya. Kamu tuliskan. Yuk, segera yuk nulis. Tuliskan nama, kelas, nomor absen. Ya. Ibu akhiri sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.